warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Siska Aryani. Saya berasal dari Jember, saya dari SMA Negeri Kalisan. Saya adalah pendamping Protek 2025. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang memilih nama usaha dan menentukan positioning. Nah, dalam membangun bisnis ada dua hal penting yang harus dipikirkan sejak awal. Yang pertama yaitu nama usaha dan positioning. Keduanya itu berperan besar dalam membentuk identitas dan citra bisnis di mata pelanggan. Nama usaha itu menjadi identitas utama, sedangkan positioning itu menentukan bagaimana bisnis ingin dikenal dan diingat oleh pasar. Nama usaha itu adalah representasi pertama dari identitas bisnis yang Bapak Ibu guru bangun. Di dunia branding, pemilihan nama yang tepat dapat menjadi kunci kesuksesan dalam membangun kesan, membedakan diri dari kompetitor, dan menanamkan memori jangka panjang di benak konsumen. Nah, fungsi nama usaha yang pertama itu sebagai identitas bisnis. Jadi membedakan bisnis Bapak Ibu dengan para pesaing. Yang kedua sebagai alat promosi. Yang ketiga sebagai pembentuk citra atau nama yang tepat mencerminkan karakter dari nilai bisnis. Dan yang keempat sebagai dasar legalitas. Nah, sebuah nama usaha yang baik itu memiliki sejumlah kriteria yang layak dipertimbangkan. Nama tersebut sebaiknya tidak hanya terdengar menarik, tetapi juga memiliki muatan, makna, kesesuaian konteks, dan potensi untuk dikembangkan di berbagai platform digital. Nah, ciri-ciri nama usaha yang baik. Yang pertama, mudah diingat dan diucapkan. Yang kedua, relevan dengan produk atau jasa. Yang ketiga, unik dan berbeda. Yang keempat, itu memiliki makna positif. Dan yang kelima, fleksibel untuk berkembang. Beberapa kesalahan umum dalam memilih nama usaha yang perlu dihindari. Yang pertama, nama terlalu panjang atau membingungkan. Yang kedua, meniru nama besar atau meniru brand-brand besar. Ketiga, penggabungannya terlalu banyak singkatan. Dan yang keempat, kata yang tidak memiliki emosi atau asosiasi. Memilih nama usaha itu bukan sekedar urusan selera, melainkan bagian dari keputusan strategis yang akan mempengaruhi bagaimana usaha Bapak Ibu itu dikenal. Nama yang baik itu bisa menjadi pintu masuk untuk membangun citra positif, memperkuat komunikasi pemasaran, dan menumbuhkan rasa percaya diri dari pelanggan. Bagi Bapak Ibu guru yang terbiasa berpikir sistematis dan komunikatif, proses memilih nama usaha ini bisa menjadi aktivitas kreatif yang menyenangkan namun juga memerlukan pertimbangan yang mendalam. Nah, mari kita tanamkan keyakinan bahwa nama adalah langkah pertama membangun kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi dari setiap usaha yang berkelanjutan. Bagi Bapak Ibu guru yang sedang memulai langkah berbisnis atau berwirausaha, jadikan pemilihan nama ini sebagai momen reflektif dan strategis, karena dari satu kata itu bisa lahir ribuan peluang. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang
positioning. Nah, positioning sendiri itu adalah strategi jangka panjang untuk menciptakan referensi yang konsisten, khas, relevan di mata pasar. Untuk Bapak Ibu guru yang memulai usaha, positioning ini berperan sebagai fondasi untuk menyusun seluruh strategi komunikasi dan pemasaran. Seperti halnya saya di sekolah, saya memiliki rekan yang juga berbisnis sama seperti saya. Kita ada dalam bidang jasa, yaitu penyewaan baju. Tapi positioning kita berbeda. Saya di penyewaan baju ada, sedangkan rekan saya itu di penyewaan kostum tari. Jadi kita sama-sama di bidang jasa, sama-sama di bidang penyewaan, tapi positioning kita berbeda. Penting juga disadari bahwa positioning itu tidak harus berarti menjadi yang terbaik secara umum, tapi menjadi yang paling sesuai bagi segmen tertentu. Sebagai guru, nah, yang ingin membangun usaha, Bapak Ibu itu tidak perlu bersaing dengan merek besar. Kita fokus pada bagaimana kita itu bisa menjadi pilihan terbaik untuk kelompok kecil, konsumen dengan kebutuhan yang spesifik, dan menanamkan citra yang kuat dalam benak mereka. Nah, unsur positioning ada 3. Yang pertama, target pasar. Jadi, siapa pelanggan utama yang ingin Bapak Ibu jangkau? Yang kedua, keunggulan utama atau unique selling point. Nah, apa yang membuat produk dari Bapak Ibu itu berbeda dengan produk lain? Yang ketiga, nilai yang ditawarkan. Jadi, manfaat utama yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, strategi positioning ini bukan sekedar teknik pemasaran, melainkan fondasi identitas usaha. Dengan merumuskan siapa Bapak Ibu, terus siapa yang Bapak Ibu bantu, dan apa nilai unik yang Bapak Ibu tawarkan, Bapak Ibu akan lebih mudah dikenal, ingat, dan dipercaya. Di tengah persaingan pasar yang semakin padat, kejelasan positioning ini akan menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang pemilihan nama usaha dan juga positioning. Sekian dari saya, Protek, mengasah kreativitas, membangun masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.